Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Ajan Nasution, NIM saya 0704212115 dari Prodi Biologi. Fakultas saya Sains dan Teknologi. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian akhir semester saya pada matkul Biodiversitas Taksonomi Hewan Vertebrata. Langsung saja kita masuk ke dalam video presentasi pada PPT saya. Yang selanjutnya kita jelaskan aja. Yang pertama itu, apa itu amfibia? Amfibia merupakan kelompok hewan dengan fase hidup yang berlangsung di air dan darat. Amfibia adalah kelompok hewan vertebrata yang termasuk dalam kelas amfibia, yang merupakan bagian dari filum Chordata secara etimologis. Istilah dari amfibia itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidup ganda atau hidup ada di dua dunia, mencerminkan siklus hidup yang mereka melibatkan adaptasi untuk hidup di air dan di darat. Ciri-ciri utama amfibia adalah sebagai berikut. Siklus hidupnya itu umumnya memiliki siklus hidup dengan dua tahap utama, tahap larva yang hidup di air dan tahap dewasa yang bisa hidup di darat atau di air. Tahap larva sering dikenal sebagai kata atau kecebong, memiliki insang untuk bernapas di air dan umumnya berkaki belakang panjang serta ekor. Pada tahap dewasa, amfibia biasanya memiliki kulit yang lembab dan halus, serta berkembang biak dengan bertelur. Struktur tubuhnya yaitu memiliki tubuh yang umumnya ramping dengan 4 kaki pendek dan kuat. Mereka memiliki kulit yang tidak bersisi, yang biasanya tipis dan mudah ditembus oleh air dan oksigen. Beberapa spesies amfibia seperti kodok dapat mengeluarkan racun sebagai pertahanan diri. Pernapasannya itu sebagai besar amfibia bernapas melalui paru-paru mereka. Setelah mereka dewasa, meskipun larva amfibia seperti kecebong dapat bernapas melalui insang mereka, beberapa spesies amfibia juga dapat menyerap oksigen melalui kulit mereka, terutama ketika berada di lingkungan air yang kaya oksigen. Reproduksi dari amfibia itu umumnya berkembang biak secara eksternal, di mana telur dikeluarkan betina dan ditimbui oleh sperma jantan di air. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva yang melalui metamorfosis menjadi bentuk dewasa. Proses ini seringkali melibatkan perubahan morfologi yang signifikan seperti pertumbuhan kaki dan kehilangan insang. Habitat dan distribusi dalam amfibia yaitu amfibia tersebar luas di seluruh dunia kecuali di wilayah kutub dan gurun yang sangat kering. Mereka seperti di danau, sungai, rawa-rawa, tetapi juga bisa hidup di daerah yang lembab di darat seperti hutan tropis atau padang rumput. Contoh amfibia meliputi kata, kodok, salamander, dan cecak. Meskipun mereka memiliki adaptasi yang berbeda, amfibia rentan terhadap perubahan lingkungan yang tepat, seperti kerusakan habitat dan perubahan iklim yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebagian penting dari ekosistem air dan darat. Keberadaan amfibia memainkan peran vital dan menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup. Selanjutnya itu ciri-ciri umum amfibia. Yang pertama itu memiliki kulit yang selalu basah. Yang kedua, alat gerak berupa 2 pasang kaki untuk berjalan dan berenang. Yang ketiga, kakinya berjari 4-5 atau lebih sedikit. Yang keempat, matanya memiliki kelopak yang dapat digerakkan. Yang kelima, matanya juga memiliki selaput khusus untuk melindungi matanya saat berenang. Yang keenam, pada mulut terdapat gigi dan lidah yang dapat dijalurkan. Yang ketujuh, ada pada saat masa kecil atau berudu bernapas dengan insang. Dan yang terakhir itu setelah dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Dan suhu tubuhnya berubah sesuai dengan lingkungan atau yang disebut dengan poikilodermis. Ciri umum amfibia yang kedua. Yang pertama itu warna kulitnya bermacam-macam. Ada warna hitam, coklat, merah, kuning, hijau, dan biru.
Yang kedua itu reproduksinya berlangsung dengan perkawinan eksternal. Dan yang ketiga itu tubuhnya memiliki sistem orgamental atau saluran kelamin dan saluran ekstraksi bergabung menjadi satu dalam satu kloaka. Yang terakhir itu dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Gymnophonia, Caudata, dan Anura. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang amfibi yang memiliki kulit yang selalu basah. Amfibi memiliki kulit yang selalu basah karena mereka adalah hewan yang mengalami respirasi dengan cara difusi melalui kulit atau kulit yang basah, membantu proses difusi gas dan gas seperti oksigen dan karbon dioksida agar dapat berlangsung dengan efisien. Selain itu, kulit yang basah juga membantu menjaga kelembapan tubuh dari mereka yang penting untuk kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang alat gerak berupa 2 pasang dari amfibia. Alat gerak berupa 2 pasang kaki pada amfibia merupakan adaptasi khas untuk kehidupan di 2 lingkungan berbeda, yaitu air dan darat. Kaki depan mereka berbentuk pendek dan kuat. Biasanya dilengkapi dengan jari-jari atau kaki-kaki yang dilengkapi dengan bintik lengket yang membantu mereka berenang. Di darat, kaki belakang mereka biasanya lebih panjang dan lebih kuat, membantu dalam melompat dan berjalan. Adaptasi ini memungkinkan amfibi untuk berpindah di antara 2 lingkungan tersebut dengan efisien, sesuai dengan siklus hidup mereka yang melibatkan telur dan larva di air serta kehidupan dewasa di darat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kaki amfibi yang berjari 4 sampai 5 atau lebih sedikit. Kaki berjari 4 sampai 5 atau lebih sedikit pada amfibi merupakan variasi yang tergantung pada spesiesnya. Beberapa amfibi memiliki kaki dengan 4 atau 5 jari yang khas seperti kodok dan salamander. Jumlah jari ini bervariasi tergantung pada adaptasi spesies terhadap lingkungannya. Kaki dengan jumlah jari yang lebih sedikit juga mungkin terjadi pada beberapa spesies amfibi seperti cecak atau kadal air yang memiliki ciri khas berenang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan air mereka. Jumlah jari di kaki mereka sesuai dengan kebutuhan mereka juga dalam bergerak, berburu, berenang, atau menggali di habitat alaminya. Adaptasi ini membantu mereka berfungsi dengan efisien dalam berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang mata amfibia yang memiliki kelopak mata yang dapat digerakkan. Amfibia memiliki kelopak mata yang bisa digerakkan yang merupakan adaptasi penting untuk melindungi dan menjaga kelembapan mata mereka. Kelopak mata ini juga membantu dalam proses menyebarkan lapisan air di sekitar mata yang dapat membantu dalam pemantulan cahaya serta memberikan kelembapan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka. Kemampuan untuk menggerakkan kelopak mata juga memungkinkan amfibia untuk menyesuaikan penglihatan mereka terhadap lingkungan yang berubah, baik ketika berada di air ataupun di darat. Ini merupakan salah satu dari banyak adaptasi yang memungkinkan mereka untuk berhasil hidup di 2 habitat yang berbeda selama hidup mereka. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang mata pada amfibia yang memiliki selaput yang bisa melindungi di dalam air. Yaitu amfibia memiliki mata yang dilengkapi dengan selaput nitating atau yang disebut selaput tipis dan transparan yang bisa menutup dari samping mata ke arah tengah. Fungsi utama selaput nitating ini adalah melindungi mata dari debris seperti pasir atau tanaman air yang bisa masuk ke dalam mata saat amfibia bergerak di lingkungan air. Selain melindungi dari debris, selaput nitating juga membantu menjaga kelembapan mata dan memungkinkan berperan dalam mengurangi cahaya yang terlalu terang ketika amfibia berada di permukaan air. Ini adalah adaptasi penting yang membantu mempertahankan kesehatan mata mereka dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah antara air dan darat.
Selanjutnya yaitu penjelasan di bagian mulut yang terdapat gigi dan lidah yang bisa dikeluarkan atau dijalurkan. Amfibia memiliki lidah dan gigi yang memiliki adaptasi khusus tergantung pada spesiesnya. Lidah amfibia biasanya dilengkapi dengan struktur yang membantu mereka menangkap dan menelan mangsa seperti duri kecil atau papila yang berfungsi untuk memegang mangsanya. Beberapa spesies amfibia juga memiliki lidah yang bisa ditempelkan pada mangsa dengan cara yang sangat cepat dan lebih efektif. Gigi amfibia juga bervariasi sesuai dengan jenis makanan dan gaya hidupnya. Beberapa amfibia memiliki gigi yang tajam dan memotong dan bisa juga merobek mangsanya. Sementara yang lain memiliki gigi yang lebih sederhana untuk menangkap dan mengunyah mangsa yang lebih kecil. Beberapa spesies buku bahkan memiliki gigi yang bisa keluar atau regeneratif, yang dapat diganti secara berkala tergantung pada kebutuhan. Adaptasi ini memungkinkan amfibia untuk beradaptasi dengan berbagai jenis makanan dan lingkungan mereka, dari serangga kecil dan ikan kecil, sesuai dengan peran mereka dalam rantai makanan, ekosistem, air, dan darat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pada saat masa kecil bernapas dengan insang. Amfibi pada masa kecilnya itu seperti kata atau salamander memiliki siklus hidup dengan fase larva atau berudu yang bernapas menggunakan insang. Ini terjadi selama fase larva mereka, di mana mereka tinggal di air dan bergantung pada insang untuk mengambil oksigen dari air sebelum mereka berkembang menjadi dewasa dan memasuki fase berudu. Selanjutnya yaitu penjelasan pada sudah dewasa, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Setelah amfibi seperti kata atau salamander melewati fase larva yang bernapas dengan insang, mereka mengalami metamorfosis menjadi bentuk dewasa. Pada tahap dewasa, amfibi ini mengembangkan paru-paru mereka secara penuh. Paru-paru ini memungkinkan mereka untuk bernapas udara langsung, mirip dengan cara manusia dan hewan darat lainnya. Namun beberapa amfibi juga dapat bernapas melalui kulit mereka yang tipis, terutama ketika berada di air dan dalam keadaan lembab. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang suhu tubuh pada amfibia yang sering berubah-ubah. Suhu tubuh katak berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Apabila ia tinggal di lingkungan yang dingin, maka suhu tubuhnya tidak akan jauh dari suhu lingkungannya. Dan apabila ia tinggal di lingkungan yang panas, maka suhu tubuhnya pun tidak jauh dari lingkungan tersebut. Itu adalah sesuatu adaptasi lingkungan pada hewan yang harus dilakukan. Yaitu penjelasan tentang warna-warna kulit katak yang bermacam-macam. Yang pertama itu ada melanophore, merupakan pigmen yang menyebabkan warna hitam kecoklatan pada katak. Yang kedua itu ada lipophore, merupakan warna pigmen yang menyebabkan warna merah dan kekuningan pada katak. Dan yang ketiga itu ada guanophore, merupakan pigmen yang menyebabkan warna katak menjadi warna hijau dan biru. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang reproduksi amfibia berlangsung dengan perkawinan eksternal. Perkawinan eksternal adalah perkawinan yang pembuahannya berlangsung di luar tubuh pada wanita. Di slide PPT saya bisa dijelaskan dari perkawinan secara eksternal. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang amfibi yang memiliki sistem urogenital. Amfibi memiliki sistem urogenital, artinya itu saluran kelamin dan saluran ekskresi yang bergabung menjadi satu dalam kloaka. Penjelasan lebih tepatnya itu sistem urogenital pada amfibia seperti pada katak dan salamander merupakan sistem yang menggabungkan organ-organ untuk ekskresi atau pengeluaran limbah dan reproduksi. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada ginjal. Amfibi memiliki ginjal yang disebut dengan mesonephoros. Ginjal ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit pada tubuh, serta menghilangkan produk limbah dan metabolismenya seperti amonia. Yang kedua itu ada ureter, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dan kloaka atau yang disebut dengan organ kelamin dan ekskresi untuk mengalirkan urin yang dihasilkan oleh ginjal. Dan yang terakhir itu ada kloaka yang disebut dengan memiliki
kloaka dengan struktur tempat urin, tinja, dan produk reproduksi dikeluarkan dari tubuh. Yaitu amfibi terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama itu Gymnophaenia, yang kedua Caudata, dan yang ketiga itu ada Anura. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang Gymnophaenia. Yang pertama itu tubuhnya memiliki tulang tengkorak dan tulang pipih. Kebanyakan sudah punah dan menjadi fosil. Contoh yang masih hidup itu adalah Lichotis atau ada di gambar slide PPT saya. Penjelasan dari Gymnophaenia yaitu memiliki karakter fisik. Gymnophaenia atau yang dikenal juga sebagai Cecilia adalah amfibi tanpa tungkai yang memiliki tubuh silinder panjang yang mirip dengan cacing. Mereka umumnya dilengkapi dengan mata yang kecil dan bahkan tidak ada, serta dilapisi dengan kulit yang halus dan berlendir. Perkembangbiakannya yaitu pada amfibi pada ordo Gymnophaenia, kebanyakan amfibi lainnya atau Cecilia ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ini seringkali diletakkan di tanah atau di sekitar air. Anak-anak Cecilia menetas dalam bentuk larva yang mirip dengan orang dewasa, tetapi dengan ekor, dan mereka mengalami metamorfosis selama hidup mereka. Habitat Gymnophaenia itu dapat ditemukan di daerah tropis atau subtropis di seluruh dunia. Mereka biasanya hidup di dalam tanah atau di sekitar lingkungan yang lembab. Seringkali terkait dengan daerah-daerah yang banyak mengandung tanah liat. Makanan dari Cecilia ini tersebut adalah pemangsa yang aktif, memakan serangga, cacing, dan makhluk tanah lainnya. Beberapa spesies dari Cecilia ini bahkan dapat memangsa hewan yang lebih besar daripada mereka sendiri, seperti cacing tanah besar. Adaptasi daerah pada ordo Cecilia ini adalah bentuk tubuh mereka yang cocok untuk hidup di dalam tanah. Mereka memiliki tulang belakang yang lebih fleksibel daripada ordo yang lainnya, yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lancar melalui tanah. Beberapa spesies juga dilengkapi dengan gigi kecil yang membantu mereka menggali dan menangkap mangsanya. Klasifikasinya ya, Gymnophaenia itu merupakan salah satu ordo dalam kelas amfibia yang mencakup Cecilia. Mereka dibagi menjadi beberapa familia seperti Lichetophonidae, Cecilia sirip atau Ceacidae atau Cecilia sungai, dan Rihanatemeretidae, Cecilia berjumbai, yang masing-masing memiliki karakteristik dari morfologinya yang mungkin unik-unik. Dengan demikian, Gymnophaenia adalah kelompok amfibia yang menarik dengan adaptasi yang khusus untuk hidup di dalam tanah dan bisa memiliki peran penting dalam ekologi tanah tropis seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang ordo Caudata, yaitu tubuhnya dapat dibedakan atas kepala, leher, badan, dan ekor. Contohnya adalah salamander yang hidup di sungai daratan Asia, dan salamander juga bisa dimakan di Jepang. Penjelasan lebih singkatnya yaitu ordo Caudata adalah suatu ordo dalam kelas amfibia yang dikenal dengan nama salamander. Berikut ini adalah penjelasan tentang lebih rinci tentang ordo Caudata. Morfologinya yaitu salamander umumnya memiliki tubuh panjang dengan 4 kaki pendek yang menonjol dari tubuh mereka. Mereka memiliki ekor panjang dan kulit yang lembab, seringkali dilengkapi dengan kelenjar racun dan untuk melindungi diri dari predator. Habitat pada ordo Caudata yaitu salamander dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan-hutan hujan tropis hingga daerah pegunungan yang dingin dan perairan air tawar dan air laut.
Makanan mereka biasanya memakan serangga, cacing tanah, dan hewan kecil lainnya yang mereka tangkap dengan lidah panjang mereka yang dilengkapi dengan klep lidah. Reproduksi mereka itu sebagian besar salamander melewati tahap metamorfosis dari larva ke dewasa. Beberapa spesies melekatkan telur di air atau di tempat lembab, sementara yang lain melahirkan anak kecil yang sudah berkembang. Keunikan dari ordo ini yaitu beberapa salamander seperti axolotl atau Ambliostomma mixanium memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, mampu memperbarui kembali anggota tubuh mereka termasuk kaki, ekor, dan bahkan bagian otak tertentu. Klasifikasi ordo Chordata itu dibagi menjadi beberapa famili, seperti Salamanderidae, salamander sejati, atau Ambliostomidae termasuk axolotl, dan Protidae atau salamander air. Masing-masing famili ini memiliki ciri-ciri unik dan variasi dalam perilaku dan habitat. Salamander, sebagian besar dari ordo Chordata, memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator dan mangsa, serta sebagai indikator kesehatan lingkungan air karena sensitivitas dari hewan salamander pada perubahan lingkungan yang terjadi di daerah Asia. Biasanya juga salamander dapat ditemukan di beberapa negara yaitu Jepang, Korea, Australia, dan mungkin ada juga di Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang ordo Anura. Ordo Anura yaitu memiliki tubuh terdiri atas kepala dan leher yang menyatu, sering tidak berleher dan tidak berekor. Anggota gerak belakang lebih besar dibanding kaki bagian depan. Contohnya adalah kata pohon dan kata besar. Ordo Anura itu merupakan kelompok utama dalam kelas amfibia yang meliputi kata, kodok, dan jenis lain-lainnya. Tidak memiliki ekor dalam fase dewasa. Berikut ini adalah beberapa poin penjelasan secara jelas tentang ordo Anura. Karakter fisik anggota ordo Anura biasanya memiliki tubuh yang pendek dan gemuk, dengan kepala yang besar dan mata yang menonjol. Mereka tidak memiliki ekor dalam fase dewasa, meskipun beberapa spesies memiliki ekor kecil saat masih berudu. Perkembangbiakan siklus hidup umum Anura dimulai dengan bertelur, kemudian menetas menjadi berudu yang hidup di air. Berudu tersebut kemudian mengalami metamorfosis menjadi individu dewasa yang hidup di darat atau air, tergantung pada spesiesnya. Habitatnya yaitu Anura dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan hujan, padang rumput, rawa-rawa, dan bahkan lingkungan perkotaan. Beberapa spesies hidup di air tawar, sementara yang lain lebih memiliki hidup di darat. Makanannya yaitu mayoritas Anura adalah pemangsa serangga, meskipun ada beberapa spesies yang memakan tumbuhan dan bahkan hewan kecil lainnya. Mereka biasanya menggunakan lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Adaptasinya yaitu evolusi Anura telah menghasilkan beberapa adaptasi unik. Contohnya itu beberapa spesies memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit mereka sebagai respon terhadap lingkungan sekitar. Sementara yang lain memiliki kelenjar racun di kulit mereka sebagai perlindungan dari predator. Klasifikasi ordo Anura itu dibagi lagi menjadi beberapa famili, seperti Rhinidae, katak sejati, Hylidae, kodok pohon, Bufonidae, kodok kepala besar, dan banyak lagi. Setiap famili memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka satu sama lain.
Dengan demikian, Anura merupakan kelompok yang beragam dalam ekologi global dan memainkan peran vital dalam rantai makanan dan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Anura tersebut memiliki program rantai makanan yang sangat penting bagi setiap kehidupan pada makhluk hidup. Contohnya ular memakan katak dan seterusnya. Sekian video presentasi PPT saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dari PPT saya ini bisa menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi siapa yang ingin menggunakannya. Kata-kata yang mungkin saya keluarkan itu salah, tolong dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.